Salam kepada ulama yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, kepada kita semua yang tetap setia kepada risalah yang dibawanya, yaitu Islam. Tema kita sedikit luar biasa karena judulnya transit neraka dulu baru ke surga. Mampir neraka baru ke surga. Transit. Baru enak. Kira-kira Bapak Ibu mau transit enggak? Di rumah makan. Mau mampir dulu enggak ke neraka? Ya? Pengennya langsung ya? Iya. Karena kalau dia pengennya cepat lah langsung. Kalau transportasinya bisa atau tidak? Enggak nyampe-nyampe. Enggak nyampe. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang surga dan neraka. Tapi bukan berarti saya pernah ke sana. Ini cuma mencari definisi ya dari literatur yang ada. Jangan sampai Mas Kang bilang, "Wah, Ustaz Budi jelaskan surga kayak pernah ke sana." Ya benar. Ya. Sama juga neraka kayak pernah ke sana. Ya belum pernah juga. Ya. Jadi kita hanya bisa menjelaskan melalui literatur yang ada. Surga biasanya kita sebut dengan jannah. Ya. Jannah. Nah, arti jannah itu adalah tersembunyi. Sama kata dengan janin. Tersembunyi juga. Janin itu tidak terlihat. Surga pun tidak terlihat. Jannah juga bisa berarti taman. Coba ya. Sebagaimana di dalam tafsir At-Tanbir yang diterbitkan oleh Muhammadiyah bisa dijelaskan bahwa sebuah taman dinamai jannah karena di dalamnya tumbuh pohon-pohon rindang, sehingga orang yang ada di dalamnya tidak terlihat karena tersembunyi dari pohon-pohon yang rindang. Jadi dikatakan jannah itu karena tempat itu banyak pohon sehingga orang itu tidak terlihat dari luar, tertutup atau tersembunyi oleh pohon yang rindang. Surga adalah suatu tempat kediaman di mana yang disediakan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya sebagai balasan atas keimanannya yang jujur serta amal soleh. Itu definisi surga menurut Said Sabiq. Jadi ada kata-kata menarik itu adalah atas keimanan yang jujur. Nah, apakah ada keimanan yang tidak jujur, Pak? Ada nggak kira-kira? Keimanan yang tidak jujur. Hapus-hapusan. Ya. Ketika ditanya apakah ada keimanan yang tidak jujur, disinilah lawan dari kata udkhulu fi silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam secara maka keimanan yang tidak jujur itu adalah kebalikannya. Masuk Islam tapi pilih-pilih. Nah sekarang banyak terjadi begitu. Banyak tuh masuk Islam tapi pilih-pilih. Contoh yang paling gampang misalnya, mohon maaf ini semoga tidak tersinggung terkait dengan masalah hijab. Terkadang perempuan masih pilih-pilih juga, ya. Nah, itu. Pakai hijab itu nunggu kondangan, nunggu Idul Fitri, nunggu pengajian. Nah, itu seperti itu. Apalagi banyak larangan sudah jelas, tidak boleh minum khamr, tidak boleh main judi. Tapi dalam prakteknya nggak minum Ustaz, cuma bantu ngantar. Ya sama. Dalam hadis dikatakan Allah berlaknat orang yang mengantar juga. Ya. Nah ini menarik. Kemudian visualisasi surga itu ya disampaikan oleh banyak sumber, Bapak Ibu, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Ya. Banyak yang menyampaikan terkait dengan ada sungai-sungai di dalamnya, ya, baik sungai susu dan lain sebagainya. Kalau kita lihat indeks kata surga dan neraka, kata surga itu disebutkan ya sebanyak 104 kali. Jadi ada 104 kali.
26 kali. Kemudian kata neraka di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 136 kali. Dan kalau digandingkan dengan makna ada 16 kali. Jadi penyebutan surga dan neraka itu banyak secara berulang-ulang. Sehingga seharusnya bagi kita yang suka membaca Al-Quran, kita familiar dengan kata surga dan neraka. Namun bukan untuk diobral, dikit-dikit neraka, enggak begitu juga. Ya. Baik. Balasan surga dan neraka. Surga itu untuk siapa? Kalau kita lihat dalam surat At-Taubah ayat 21 sampai 22, An-Nisa ayat 57 dan 122, maka surga itu untuk mukmin dan beramal soleh. Jadi surga itu untuk mukmin dan beramal soleh. Jadi kalau Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian merasa orang yang beriman dan suka beramal soleh, maka pasti masuk surga. Sedangkan neraka itu disebutkan dalam beberapa tempat, ya, yaitu untuk orang kafir dan musyrik, dan itu masuk selama-lamanya. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Jadi surga dan neraka disebutkan, tetapi ketika berbicara tentang neraka, ada neraka itu yang abadi untuk penghuninya. Jadi ada penghuni yang abadi. Siapa itu? Orang kafir dan orang musyrik. Itu disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 6, surat Jin ayat 23, An-Nisa 169, Al-Ahzab 64 sampai 65, dan riwayat hadis Bukhari, Muslim, dan Ahmad dari Imam. Jadi ada yang abadi di neraka, yaitu orang kafir dan musyrik. Dan yang paling bahaya itu suka kita tertipu adalah tentang kemusyrikan. Musyrik itu adalah orang yang melakukan kesyirikan. Syirik itu adalah perbuatan yang menyamadengankan Allah dengan yang lain, menganggap Allah itu sama dengan yang lain. Kalau gampangnya seperti biasa kita ketahui, ketika ada orang yang takut kalau tempat itu dilewati oleh orang yang sedang sakit, maka dia akan tidak lama umurnya. Kalau dilewati orang yang mau menikah, maka tidak jadi nikahnya. Itu ada Pak di Bandung, ya, sampai sekarang itu masih dipercaya, ya. Nah, sehingga kalau mobil ambulan belok tidak boleh ke situ. Kenapa? Karena takut nanti jenazahnya yang sakit akan cepat mati. Ya, itu hati-hati juga. Ya, saya tanya kemarin sumber-sumbernya ada apa, tapi tidak mau kita bahas sekarang ini itu karena adalah sejarah di tempat kita. Ya, oke, baik. Jenengan percaya kalau pakai cincin itu membawa wibawa. Kalau nggak dipakai, jenengan nggak dihormatin orang. Udah sih. Hati-hati. Nah, itu begitu. Ya. Apalagi pakai azimah. Sampai Nabi menegur sahabat itu, ya, dia menggunakan ikatan tali di tangannya. Itu apa? Kalau kamu tidak lepaskan dalam kondisi menggunakan itu, kamu mati dalam keadaan syirik. Nah, kesyirikan ini yang paling harus kita teliti betul, apakah ada pada kita atau tidak. Ya. Kemudian yang berkaitan dengan tema kita, ya, masuk neraka terlebih dahulu, kemudian masuk surga. Nah, itu siapa? Itulah orang mukmin yang berdosa. Jadi udah kita jawaban dari tema kita, berarti udah selesai. Jadi siapa yang masuk neraka dulu lalu keluar ke surga adalah orang mukmin yang berdosa. Tapi kalau yang orang mukmin tidak ada dosanya dan sudah beramal soleh, menurut surah Al-Taubah ayat 21 sampai 22 dan An-Nisa 57 dan 122, maka dia langsung masuk surga.
lain kata jannah, tapi langsung menyebutkan nama dan dengan kata lain. Contoh, Jannatul Firdaus. Ya, kita sering dengar. Jannatul Ma'wa. Ya, Jannatul Naim. Nah, itu dia bersambung. Tapi ada juga yang katakan Darul Qarar, Darul Muttaqin, Darussalam. Ya. Kemudian ada juga Maqamul Amin. Dan ternyata kita sering dengar juga istilahnya menjadi apa? Hawiyah, Lado, Sa'id, Saqar, dan Uthman. Nah, itu nama-nama jenis neraka. Jadi tolong diperhatikan, jangan kasih nama anak Siti Hawiyah, Siti Lado, Siti Sa'id, Siti Saqar, atau Siti Uthman. Itu nama-nama neraka. Maka kalau ingin ngasih nama anak dengan menggunakan kata-kata tadi, ya tanya yang paham bahasa Arab. Jadi Jannatul Ma'wa itu tempat berlindung, adem, alam. Jannatul Naim itu adalah surga yang penuh dengan kenikmatan. Oke, baik. Kita singkat saja, waktu kita terbatas. Lalu bagaimana kondisi keadaan surga itu? Nah, ini kondisi keadaan surga berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jadi jangan bilang saya sudah pernah mampir. Yang pertama, makanan dan minuman. Ya. Di surga nanti itu ada sungai yang mengalir, di dalamnya air susu, anggur, madu, dan buah-buahan. Itu surat Muhammad ayat 15. Ya. Nah, di surat Muhammad ayat 15 itu disebutkan kata khamr, Pak. Ya, air khamr, perahan anggur. Maka bagi yang suka mabuk-mabukan di dunia, bertobatlah, nanti suka puas minum khamr itu. Karena di surat Muhammad disebutkan kata khamr, sungai dari anggur. Kemudian piring gelas terbuat dari emas dalam surat Al-Zukhruf ayat 21. Maka kita dilarang mukmin itu makan dan minum menggunakan piring dan gelas dari emas, karena itu peralatan di surga. Tapi kalau dipakai Pak, gimana? Gak apa-apa, tapi di surga piring plastik. Lanjut. Artinya tidak pakai piring dari emas. Ya. Gedung-gedungnya tinggi. Itu disebutkan dalam surah Al-Zumar ayat 20. Nah, kemudian terdapat bidadari. Kita bisa lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 25. Bersenang-senang dengan kegemaran masing-masing, duduk dengan istrinya di sofa. Nah, nanti Pak dengan kalau masuk surga cuma lele-lele Pak, duduk di surga sama istrinya, ya, dengan bidadari. Jangan silakan buka surat Yasin ayat 55 sampai 56. Yang laki-laki itu jadi janda yang menggunakan baju sutra hijau, gelang tangan dari perak, minumannya bersih. Jadi jenengan yang sekarang sudah tua-tua ini Pak, kalau masuk surga jadi budak-budak tampan Pak. Jadi kalau di dunia dianggap orang elek, di surga luar biasa. Maka di dunia nggak usah banyak-banyak bercermin Pak. Ya, nanti banyak-banyak amal saja. Kalau masuk surga jadi apa? Laki-laki muda berpakai sutra, pakai gelang tangan dari perak. Untuk ibu-ibu jangan bersedih hati. Nanti kalau masuk surga jadi gadis yang suci, sopan, matanya jelita. Jadi kalau dengan istri jenengan Pak sama-sama masuk surga, tapi istri jenengan namun dulu lagi cerewetnya ditampung. Nanti kalau bareng masuk surganya Pak, ketemu jenengan juga nggak cerewet lagi Pak. Kata Al-Quran dalam surah Al-Insan ayat 1 sampai 21, mohon maaf, As-Saffat ayat 48 sampai 49, jadi gadis yang suci, sopan, Pak.
Jadi betah-betahin aja Pak di dunia ini. Dibetah-betahin dan berdoa biar bisa masuk surga bersama. Nanti di surga enggak ada. Karena di surga nggak boleh kok jadi wanita cerewet, nggak boleh. Ya. Tidak ada kata-kata kotor maupun sia-sia. Nanti tidak ada dalam surga itu kalimat-kalimat yang buruk, nggak ada. Kalau buruknya sedikit kita dengar di surga tidak ada. Ya. Begitu juga dengan percakapan yang sia-sia. Itu bisa dibaca di surat Al-Waqiah ayat 25 sampai 26. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim disampaikan, sesungguhnya kalian akan tetap muda dan tidak akan menua selamanya, dan kalian akan memiliki kenikmatan sehingga tidak pernah menderita selamanya. Nah, itu Pak. Sehat terus Pak, nggak perlu cuci darah. Berolahraga, nggak perlu asam urat. Sehat terus. sakit pinggang lagi. Enggak sakit pinggang. Enggak susah ibu bapak yang bikin bapak lagi. Nggak ada dokternya Pak. Iya, dokter nggak ada. Tahu itu Pak di surga. Nggak usah olahraga. Karena cukup tidur di dunia. Ya. Oke, baik. Itu gambaran surga. Gimana bapak ibu tertarik masuk surga? Tertarik ya apa masa ditanya ya. Sekarang kita akan berbicara tentang sifat dan keadaan penghuni neraka. Makanan dan minuman untuk penghuni neraka adalah buah zakum. Buah zakum itu adalah buah yang rasanya pahit dan berduri. Nah, kebayangkan itu makan durian gak dikupas, langsung dimakan. Ya rasanya pahit dan bau juga. Yang itu tumbuh di dasar neraka. Terus minumnya apa? Orang ahli neraka minumnya adalah dari air yang sangat panas. Nah, ini bisa dilihat di surat Sofat ayat 16 sampai 76. Kemudian dikatakan dalam surat Al-Kahfi ayat 29, air tembaga yang mendidih yang dapat menghanguskan wajah. Itu gimana Pak? Minum dengan air tembaga yang mendidih, langsung masih saat panas itu konyol. Kalau kopi masih kuat ya Pak. Airnya mendidih hingga perutnya hancur meleleh, dari telapak kaki hancur lalu dikembalikan ke posisi semula. Jadi menurut hadis At-Tirmidzi itu orang ahli neraka itu nanti minumnya dengan air yang panas mendidih sampai perutnya hancur, sudah hancur kembali lagi seperti semula. Jadi di neraka itu setelah ada hukuman kembali lagi. Kalau dia lapar, dia makan buah zakum. Haus, minum air yang mendidih. Hancur mulutnya, hancur tubuhnya, dikembalikan lagi bentuk semula. Pakaiannya apa? Bajunya terbuat dari api. Disiram air mendidih kepada kepalanya dan dicampur dengan besi. Itu bisa kita saksikan di surat Al-Hajj ayat 11 sampai 22. Kulitnya lalu hancur diganti dengan kulit yang baru untuk benar-benar merasakan siksa neraka. Jadi di neraka itu bajunya terbuat dari api, sehingga tubuhnya hancur nanti berganti kulit lagi. Itu dari surah An-Nisa 5. Kemudian dari surah Al-A'la, ini yang kalau kita sholat Jumat pasal dengan mereka tidak mati selamanya. Jadi mati hidup lagi, mati hidup lagi. Jadi jangan pernah berpikir nanti kalau masuk neraka disiksa mati sudah selesai, ya. Hidup lagi sampai selesai hukumannya. Kalau dia orang yang beriman melakukan dosa. Tapi kalau dia orang kafir dan musyrik, nggak baik selamanya. Kemudian tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Dalam surat Al-Mutaffifin ayat 15. Apa maksudnya rahmat Allah itu? Pengampunan dari Allah. Kemudian disebutkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah, api kalian adalah satu bagian dari 70 bagian dari api neraka. Dikatakan padanya, wahai Rasulullah, itu pun sudah cukup panas. Rasul menjawab, ditambahkan dari itu 69 kali lagi, masing-masing seperti panasnya api itu.
Jadi arti pertama yang menyiksa itu nanti akan terus berlanjut sampai 70 kali jenis api. Nah, itulah sifat surga dan neraka. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, kita akan berbicara tema kita tadi. Orang yang mampir dulu ke neraka lalu baru masuk surga. Dikatakan an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yadkhulu ahlul jannati jannata wa ahlun nari nar. Masuklah penghuni surga ke dalam surga dan penghuni neraka ke dalam neraka. Tsumma yaqulu Allah Ta'ala akhriju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu habbah. Keluarkanlah, ini perintah Allah, keluarkanlah dari neraka orang-orang yang dalam hatinya ada iman meskipun seberat biji sawi. Nah, ini hadisnya Pak. Kok ada orang yang masuk neraka lalu keluar masuk surga? Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika orang sudah masuk surga, ketika orang masuk neraka sudah masuk, Allah berfirman, ini hadis qudsi. Akhriju minan nar, keluarkanlah orang yang masuk neraka. Siapa itu? Man kana fi qalbihi, yang di dalamnya hati orang itu ada apa? Mithqalu habbatin min khardalin min imanin, yang ada keimanan meskipun seberat biji sawi. Biji sawi pernah lihat? Kecil sekali. Kalau ibu pergi ke toko tanaman, belilah coba biji sawi. Kelihatan betapa kecilnya biji sawi itu. Nah, itu kalau ada pada diri kita keimanan sebesar itu saja, maka kalau kita sudah masuk neraka, Allah akan perintahkan untuk dikeluarkan. Tapi mampir dulu. Maka dikeluarkanlah mereka dari neraka yang warna badannya benar-benar hitam. Jadi orang yang beriman tadi sebesar biji sawi itu badannya benar-benar hitam. Lalu dimasukkan ke dalam sungai yang hidup atau sungai kehidupan, lalu tumbuhlah mereka seperti biji yang tumbuh setelah air bah. Adakah kau tidak melihatnya? Sesungguhnya dia keluar berwarna kuning yang melilit-lilit. Artinya apa? Badannya yang tadi hitam jadi kuning, kalau bahasa kita kuning langsat. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, hadisnya ini adalah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kalau ada di dalam diri kita keimanan sebesar biji sawi saja, maka dia akan mampu membawa kita keluar dari neraka. Dan tentunya sudah dikasih tahu bentuk kita itu awalnya hitam sekali, lalu dimasukkanlah ya ke dalam sungai kehidupan sehingga muncul seperti biji yang tumbuh dan berubah menjadi warna putih. Lalu pertanyaannya begini, siapa orang yang pertama masuk surga dan siapa orang yang terakhir masuk surga? Nah, ya, siapa tahu di antara kita hadir pertama dan terakhir. Tetapi untuk yang pertama, Bapak Ibu, kita tidak kebagian. Kenapa? Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, Jibril datang dan memegang tanganku menunjukkan kepadaku gerbang surga yang akan dimasuki oleh umatku. Kemudian Abu Bakar berkata, Ya Rasulullah, saya berharap
mihrab saya telah bersama Anda sehingga saya dapat melihatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, kamu wahai Abu Bakar akan menjadi orang pertama dari umatku yang masuk surga. Jadi orang yang pertama dari golongan kaum muslimin yang masuk surga itu adalah Abu Bakar. Kita berhadapan untuk yang pertama. Karena Abu Bakar ini, masya Allah, Bapak Ibu sekalian, salah satu kelebihan Abu Bakar itu adalah selalu ingin melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Bahkan Abu Bakar bertanya kepada anaknya yang juga istri Rasulullah, yaitu Ibunda Aisyah, apa yang belum dia lakukan dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Maka wajar kalau Abu Bakar itu orang yang pertama dari kaum muslimin masuk surga. Dan beliau juga orang yang pertama masuk Islam. Dan beliau juga lah khalifah pertama pengganti Rasulullah. Dan menjadi sahabat sekaligus mertua Rasulullah yang mencintai Rasulullah. Bahkan makamnya Abu Bakar pun berada bersebelahan dengan Rasulullah. Jadi kalau jenengan pergi umrah atau haji sempat ke Madinah, sholat di Masjid Nabawi, lalu ziarah di sebelah Raudhah itu adalah makam Rasul, dan itu nanti dikasih tahu ini makam Rasul. Di situ ada lubang besar dan ada dua lubang kecil. Lubang besar itu adalah searah dengan makam Rasulullah. Lubang kecil yang pertama itu adalah searah dengan makam Abu Bakar As-Siddiq, dan lubang kecil yang kedua itu adalah searah dengan makamnya Umar bin Khattab. Nah, di situ jadi nanti kalau jenengan ziarah habis sholat di Raudhah lalu putar masuk ke arah makam Rasul, lihat ada lubang besar dan ada lubang kecil juga. Nah, yang kecil yang pertama adalah searah dengan makamnya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian pertanyaan yang kedua, orang terakhir masuk surga itu siapa? Orang yang terakhir masuk surga itu siapa? Atau orang yang terakhir keluar dari neraka? Nah, di sini ada beberapa riwayat Bapak Ibu, dan ada juga persisian, tapi bisa ketemu nanti kemana? Akhirnya yang jannah, dan telah keluarlah orang yang masuk surga, rajulun min Juhaina, seorang laki-laki dari kaum Juhaina. Jadi dikatakan ini adalah orang yang keluar dari neraka lalu masuk surga, itu adalah laki-laki dari Bani Juhaina. Lalu dia dipanggil Juhaina. Kemudian penduduk surga berkata, Juhaina memiliki berita yang dapat dipercaya. Nah, tetapi dipersisikan apakah namanya betul-betul Juhaina, maka kita temukan di riwayat lain, Juhaina itu adalah nama kelompok atau bani. Sedangkan aslinya nama dari Bani Juhaina itu adalah Hunan. Jadi nanti kalau sudah ada panggilan terakhir dari surga Juhaina, maka semua penduduk neraka akan menangis, sebab dialah orang terakhir yang keluar dari api neraka. Nah, itu Pak. Jadi kita yang namanya bukan Bani Juhaina ini agak ngeri juga ya. Dia juga akan dipanggil terakhir Pak. Tapi semoga dipanggil di antara itu sebelum Juhaina dipanggil. Kan ada di sini yang nama Juhaina teman loh. Jadi bukan yang terakhir itu. Jadi agak sebentar juga kita apakah masuk yang sebelum atau kekal di dalam. Maka kita cukup banyak beristighfar dan banyak bersabar. Tapi bukan berarti anaknya nanti kasih nama Hunan. Ya, jangan, jadi bukan Bani Juhaina kita.
Jadi itulah orang yang terakhir yang dikeluarkan dari api neraka dan masuk ke dalam surga. Setelah orang menemukan nama Juhaina keluar, maka tertutuplah pintu neraka sehingga tidak ada lagi orang yang bisa masuk ke dalam surga. Ya. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ternyata di neraka itu ada yang kekal, ada yang tidak kekal. Nah, berkaitan dengan hadis-hadis pemanggilan orang di neraka lalu masuk surga itu banyak jenisnya. Ya, ada yang kita lihat, kita dengar kemudian ketika orang yang bersahabat sesama muslim di dunia mereka selalu bersama melakukan amalan soleh, tapi ditakdirkan yang satu masuk surga, yang satu ada di neraka. Lalu yang di surga bertanya, mana kasih fulan? Kenapa kau menanyakan nama tersebut? Karena dia dunia bersamaku melakukan ini dan ini. Lalu diperintahkanlah mencari si fulan itu di neraka. Tapi itu bisa dijelaskan syaratnya dia tidak syirik, dia tidak kafir, karena berdasarkan ayat yang saya bacakan tadi. Ya, jadi Pak, itu tandanya apa? Kita disuruh berteman dengan orang soleh. Jadi kalau kita nanti ternyata masuk neraka dulu, mampir, nanti kalau ada teman yang bisa dengan kita yang baik, ada panggil kita sehingga cepat untuk masuk surga. Ya, ada lagi syafaat, ya. Nah, itu begitu. Jadi banyak hadis-hadis yang dapat membantu kita itu masuk surga ketika kita ada di neraka. Tetapi ada juga sudah masuk surga keluar dari surga karena diprotes. Ya. Kenapa? Karena ketika besar anak yang dinyatakan masuk neraka, orang tuanya masuk surga. Anaknya protes, kenapa kok saya dimasukin neraka, bapakku tidak masuk neraka? Ternyata apa? Ternyata orang tuanya tidak mendidik anaknya dengan baik, sehingga anaknya masuk neraka. Maka orang tua akan bertanggung jawab. Maka hati-hati Bapak Ibu, ya, didiklah anak sebaik-baiknya. Kecuali kalau kita sudah mendidik anak dengan baik, lalu tidak lahirlah iman pada dirinya. Kita ingat kisah Nabi Nuh, ya, sudah mengajak anak istrinya untuk beriman, tidak beriman, akhirnya anaknya yang mati dalam bekak. Ada kisah Nabi Lut, istrinya, ya, yang malah berkhianat sehingga istrinya masuklah kepada kaumnya sehingga mati dalam bekak. Maka yang terpenting itu adalah usaha, Bapak Ibu. Usaha bagaimana kita mendidik anak kita supaya bisa menjadi anak yang soleh dan soleh. Dan catatan yang terpenting adalah Bapak Ibu, anfusakum wa ahlikum. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Jangan sibuk ngurusin keluarga orang. Sibuklah dulu dengan diri kita, perbaiki diri, perbaiki keluarga kita, baru sekitar kita. Jangan sibuk ngurusin orang, habis waktu kita. Sibuk ngurusin tetangga yang para orang mobil, nggak usah diurus. Urus saja keluarga kita sendiri. Bagaimana supaya keluarga kita menjadi keluarga yang soleh dan soleh? Kita terkadang habis waktu, Bapak Ibu, karena mengurusin hal-hal yang tidak penting dan bukan tanggung jawab kita. Dan ingat, kalimat menarik itu anfusakum itu, kalau kita sudah menjaga diri kita, tentunya kita bisa menjadi tauladan bagi keluarga kita. Dan ingat, memberi tauladan itu lebih baik daripada memerintah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dengan kehadiran kita semua dalam pengajian ini,
itu tentunya dalam rangka untuk menjaga diri kita. Syukur-syukur besok yang kita ajak keluarga kita. Yang hari ini ada tak yang suami istri hadir? Ada yang suami istri hadir? Ada. Alhamdulillah. Besok ajak anaknya. Yang hari ini hanya suami saja hadir ada? Ada. Yang hanya istri saja hadir ada? Besok ajak pasangannya. Yang hari ini hanya sendirian tanpa pasangan ada? Ada. Besok cepat kita bawa pasangan. Itu begitu. Sehingga pergilah masjid ini dengan orang-orang yang menuntut ilmu, ya, dan dengan orang-orang yang mensucikan diri. Jangan soleh sendiri. Terkadang kita soleh sendiri, kita lupa dengan istri, lupa dengan suami, lupa dengan anak dan keluarga. Nah, kesimpulannya adalah ada orang yang beriman yang sebelum masuk surga ia masuk neraka lebih dahulu. Yang namanya sesuai dengan berat atau ringannya dosa yang telah diperbuatnya selama hidup ini. Seperti hadis tadi yang sudah saya bacakan tadi. Jadi orang beriman bisa masuk neraka. Kenapa? Karena ada dosa yang belum diselesaikan hingga dia meninggal dunia. Contoh hutang. Apa Bapak Ibu? Hutang. Jangan lihat kecil besarnya, lihat statusnya. Yang muda-muda pagi-pagi di warung ambil buku 5 bilang 1, yang 4 hutang. Mau gimana bayarnya? Gak ada harga buku berapa. Hutang. Kita sering Bapak Ibu meremehkan hutang kalau hutang sama keluarga itu. Hati-hati. Kalau sampai Bapak tidak terbayarkan, maka akan ditagih di akhirat. Dengan apa? Amal ibadah kita. Itulah akhirnya banyak orang akhirnya muflis, bangkrut. Kenapa? Karena salah satunya hutang. Maka kalau hutang itu dicatat Bapak Ibu. Di warung hutang PP 1.000, hutang buku 5, 2,5, catat di mana? Sehingga tidak menjadi penyebab kita masuk neraka. Belum lagi dosa-dosa yang lain yang berkaitan dengan hubungan hubungan dengan minanas. Hati-hati. Kalau yang kita zalimi belum ridho, maka akan dihisab, ditagih. Makanya Rasulullah SAW menjelang masa-masa sakitnya beliau ketika wafat, beliau pernah satu hari mengumpulkan para sahabat. Beliau berkata, hisablah diriku. Barang siapa di antara kalian yang pernah aku sakiti, maka hari ini aku minta dihisab, agar supaya aku tidak menanggung beban nanti di akhirat. Nabi lagi sakit. Tidak ada sahabat yang berani mengatakan apapun. Tetapi ada satu sahabat yang dia mengacungkan tangannya. Saya ya Rasulullah, engkau pernah sewaktu mengangkat cambukmu itu mengenai tubuhku, maka aku akan menghisabmu hari ini. Itu sahabat pemarah ini, orang kurang ajar ini. Nabi aja tidak dihisab. Tapi apa ketika sahabat marah terbiasa? Tuhan. Lalu Nabi menyuruh sahabat itu mendekat. Diambillah cambuk. Apa yang terjadi? Ya Rasulullah, saat aku terkena cambukmu itu, aku sedang tidak menggunakan pakaian sehingga langsung mengenai kulitku. Sahabat pemarah lagi. Ini orang betul-betul gak sopan. Tapi Rasul bilang apa? Tidak apa-apa. Nabi buka bajunya. Maka terlihatlah kulit Nabi yang putih bersih itu dan halus. Diberilah kesempatan untuk mencambuk Nabi. Apa yang terjadi? Cambuk dilepas. Sahabat tadi memeluk Nabi dan mencium kulit tubuh Nabi. Dia berkata, ya Rasulullah,
aku sudah memaafkanmu, tapi karena aku ingin merasakan memeluk kulitmu tanpa batas benang selai. Ini karena cinta. Tapi pelajarannya adalah betapa Rasulullah sangat mementingkan dan mengasih contoh kepada kita. Jangan meremehkan kesalahan kita kepada manusia sekecil apapun, karena itu nanti akan dimintakan bertanggung jawab. Jadi yang suka jahit hati-hati itu, ya, yang suka ngeprank apalagi, ya, apalagi yang suka utang hati-hati. Ya, maka ngeprank di dalam Islam nggak boleh, apalagi yang berbahaya. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian materi yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, saya batasi sampai kurang lebih 7 menit saja, ya, karena saya tidak tempat. Saya cukupkan. Sering kita baca di Quran tuh jannatun tajri min tahtihal anhar. Jadi ada gambaran air mengalir. Itu gimana? Memang itu untuk apa tujuannya? Ya. Jadi kalau kita lihat di Al-Quran itu mesti ada yang sering disebut, ya, air yang mengalir, tajri min tahtihal anhar. Kenapa sering sekali berbicara surga, yang dibicarakan juga adalah air yang mengalir, sungai yang mengalir, seperti yang disebutkan sungai susu, sungai anggur, ya, dan lain sebagainya. Karena inilah Pak, ya, kecerdasan, kehebatan dari Al-Quran itu menyesuaikan di mana dia turun. Karena di padang pasir, kalau surga itu digambarkan biasa-biasa saja, itu nggak tertarik. Tapi kalau digambarkan dengan sesuatu kebutuhan, contoh taman yang ada pohon rimbunnya, buah-buahan, ada sungai yang mengalir di dalamnya, maka orang kan senang, orang Arab. Ada tanaman, ada air, dan itu yang mereka inginkan. Tapi kalau turunnya sekarang, Al-Quran berbicara tentang surga, mungkin tidak itu yang disampaikan. Ya, karena apa? Kami menyesuaikan. Al-Quran turunnya di mana? Nah, di balik itu Mufassir juga menjelaskan air itu sumber kehidupan. Sehingga itulah yang dicari orang sebenarnya. Kemudian disebutkan taman itu, siapa yang nggak suka taman? Semua suka. Coba Pak kita di Jogja ini, jalan-jalan ke gunung, yang kita lihat apa? Hutan ya? Nah itu, ke kebun kan? Ya begitu ya. Padahal orang sana ke kota, kota. Artinya apa? Yang disenangi. Maka di Al-Quran itu ketika berbicara tentang surga, itu berbicara apa yang disenangi oleh umuman orang. Senang dengan taman-taman, senang tempat yang ada air. Kita itu kalau ada air mancur senang banget Pak. Ya kan, menenangkan. Apalagi air itu kalau mengalir, suara air itu, ya, dalam ilmiahnya itu bisa menghilangkan suara-suara yang lain dan bahkan bisa menenangkan. Itu suara air. Ya, selain itu, air adalah sumber kehidupan. Lihat orang mancing itu Pak, berjam-jam, betah nggak ini? Betah Pak, walaupun kita nggak dapat apa-apa. Iya kan? Nah, itu begitu. Ada lagi? Terakhir? Ya, satu ya. Maaf ya Pak, satu. Ya. Waalaikumsalam. Oke. Asik. Ya Ibu, kita kan bisa cek nanti di Google, ya. Di dalam kajian-kajian terkait dengan surga, pertanyaan itu sering muncul. Kalau istrinya 3, di surga nanti dengan siapa? Yang pertama syarat masuk surga tadi apa? Beriman dan beramal soleh. Kalau ketiga-tiganya beriman dan beramal soleh, dan suami juga beriman dan beramal soleh, maka dia bisa sesurga.
Begitu juga dengan anak-anaknya. Kalau beriman dan beramal soleh, mereka bisa masuk surga sekeluarga. Saatnya ditanya begini yang kedua. Kalau suaminya meninggal, istrinya nikah lagi. Nah, itu baru ditanyakan. Oke, baik. Ketemunya, Itu ini kayaknya komik kita ya. ketemunya sama suami yang mana? Tahu sama siapa? Suami udah nikah nih. Bapak bukannya meninggal bukan sana ya. Suami yang mana? Suaminya dengan meninggal nih. Ya, lalu nanti dia di surga sama siapa kalau perempuan ini nikah lagi? Ya kan? Maka ulama menyepakati dia akan bersama suami terakhirnya. Enak banget ya perempuan ya. Kenapa Pak? Tidak boleh kuliah riba. Jadi kuliah itu berlaku sampai di surga. Satu laki-laki 1000 bidadari nggak apa-apa Bu. Tapi kalau satu perempuan 2 bidadari nggak boleh. Nah, itu ya. Kalau suami terakhir beriman dan beramal. Kalau tidak sama suaminya yang pertama, kalau beriman dan beramal soleh, enggak juga biasa sama laki-laki lain. Jadi ibu nggak usah khawatir. Itu suaminya nggak beriman dan beramal soleh, nggak usah khawatir. Nggak bisa dinasihati ya sudah. Berarti nggak pengen bareng di surga. Terus kamu sama siapa Ustaz? Yang terakhir. Ibu nanti jadi bidadari. Ingat tadi, jadi wanita yang cantik jadi dengan siapa? Dengan laki-laki yang masuk surga. Nah, itu begitu Bu. Tapi nggak boleh pesan dengan makan SMA, nggak boleh. Nah, udahlah. Saya berikan di surga. Aduh, jadi sinetron Bu. Oke, ada lagi satu terakhir. Oke, monggo Pak, coba ya. Kalau yang di apa dipan tuh bidadari itu apa surat Jariyat 51 sama surat Ar-Rod 13 itu kan yang bapak-bapaknya, ibu-ibunya, keluarga itu. Ya, betul. Jadi itu ayat apa? Yang dia akan berkumpul dengan keluarganya. Surat Ar-Rod 13. Ya. Jadi nanti di akun sendiri sudah disebutkan. Maka ada tema sebenarnya yang menarik itu sesurga sekeluarga. Ya, caranya Pak, semua anggota keluarga beriman dan beramal soleh. Bisa nggak? Bisa. Contohnya Rasul. Terakhir Pak, ada cepat tadi ya. Masih ada waktu. Maaf, saya kurang dengar Pak. Saya mendekat saja. Kasih mikrofon. Bisa. Gimana? Ya, saya mendekat aja Pak. Karena saya tidak waktu juga. Kalau kita kan selalu diminta untuk mohon ampun kepada Allah, dengan kita meminta ampun, apakah Allah mengampuni kita? Apakah pengampunan itu tidak mengurangi kesempatan untuk masuk? Kasih aja dikasihkan. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Saya tidak ada waktu juga. Karena saya itu habis maghrib harus belajar di kedokteran. Baik. Berkaitan kalau kita itu selalu minta ampun kepada Allah, lalu apakah Allah itu akan mengampuni kita dan menyebabkan kita ya bisa masuk surga? Artinya berkurang posisi kita untuk di neraka. Jadi begini Pak, dalam Riyadhus Shalihin Imam Nawawi sudah menjelaskan syarat taubat itu 1, taubat kepada Allah. 2,
peluang taubat kepada manusia. Kalau yang hubungannya kepada Allah, maka cara taubatnya adalah satu, beristighfar, mohon ampun. Yang kedua, tidak mengulangi perbuatannya. Yang ketiga adalah mengiringi perbuatan itu dengan amal soleh. Tetapi kalau itu berkaitan dengan manusia, ada tambahan. Tambahannya adalah kebutuhan manusia tadi. Minta ampun sama Allah, tidak mengulangi lagi, lalu mengiringi dengan perbuatan baik. Nah, yang keempat, kesalahan tersebut harus sudah dimaafkan oleh manusia. Kalau dia ada kesalahan berupa harta, benda, maka harus dikembalikan dulu. Kalau itu tidak ada, tapi lewat lisan atau tangan dan lain sebagainya, minta keriduannya. Itu seperti itu. Nah, jadi syaratnya kita bahas tadi, minta keriduan dari orang yang kita zalimi atau kita buat salah. Kalau itu sudah ditempuh semua, maka permohonan taubat kita, ampunan kita itu diterima. Maka yang paling sulit itu sebenarnya dosa kita dengan manusia. Dosa kita dengan manusia. Kenapa? Kadang minta maafnya gak serius. Kenapa gak serius? Contohnya hari raya. Mina ini bapak ini mau memberikan kosong ya. Padahal dia selingkuh dengan suaminya. Itu gak serius kan minta maafnya. Dia korupsi uang perusahaannya. Jadi minta maaf itu harus disebutkan. Kata Imam Nawawi, sebutkan apa kesalahanmu. Apakah karena mencuri, zalim dalam hak, atau apa? Kalau itu berkaitan dengan harta dan benda, dikembalikan apa enggak? Nah, kalau itu sampai selesai, urusan selesai, maka bisa masuk surga. Nah, pertanyaan selanjutnya ini sangat penting. Bagaimana kalau orang itu sudah nggak ada, ahli warisnya nggak ada juga? Kan begitu Pak pertanyaannya. Maka Imam Ghazali dalam Minhajul Abidin itu menjelaskan. Yang pertama, kalau memang sudah diusahakan kok tidak ketemu dengan orangnya, dengan ahli warisnya, maka apa? Perbanyaklah amal soleh. Kenapa? Karena supaya nanti akhirat saat dijauhul hisab, amal soleh itulah yang menutupi kesalahan tadi. Lalu amal soleh yang paling ampuh apa? Shadaqatul jariyatun, sedekah jariyah. Maka bersedekah jariyah sering-sering, sehingga nanti kalau ada hitungan yang hisab, karena jariyah itu terus berjalan pahalanya, semoga cukup untuk menutupi kesalahan kita. Itu ya Pak ya. Oke, teman-teman, Bapak Ibu, tidak saya buka pertanyaan lagi. Sudah jam 6:04. Mohon pamit, mohon maaf kalau ada kesalahan. Ya. Nasrul minallah wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Ustaz Mujahid Fitra Istiqadi atas penyampaiannya. Karena sesi menyampaikan adalah berakhir, kita selesai pengajian pada sore ini. Semoga para jemaah sekalian mendapat manfaat dari ilmu yang telah diajarkan. Sebelumnya marilah kita mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai jumpa pada kajian kami besok. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang potong apakah itu jajan jajan itu aku juga semacam itu iya, boleh kan dia